Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين التابعين ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limpung ya, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bermajelis duduk bersama untuk menuntut ilmu, ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sungguh sangat bahagia, sangat beruntung kami dapat diberi kesempatan. Sesungguhnya kami juga ikut ngaji, belajar, melihat semangat jihad talabul ilmi jamaah Muhammadiyah yang ada di sini luar biasa. Masuk gedungnya mewah, bagus, besar, jamaahnya banyak, luar biasa. Ya, kalau di desa saya di lereng gunung, ketinggian 1175. Ya, tinggi. Naik ke puncak gunung, nah, tempat saya. Kalau ada lagu apa namanya, asam dikaran, ya asam dikaran lagi. Garam di laut, asam di gunung, garam di laut, gunungnya di tempat saya itu. Jadi gunung sekali. Ya. Muhammadiyahnya lumayan banyak, simpatisan dan anggota Muhammadiyah 10 kakak. Kalau dibandingkan dengan ini nggak ada seberapa persen. Mungkin kalau duduk hanya sebangku, sebaris, sepan. Itulah Muhammadiyah di desa saya. Jadi tidak banyak. Di tempat saya satu cabang itu hanya 3 ranting. Satu ranting 10 kakak, ranting kedua 80 kakak. Ada yang satu ranting lagi yang cukup banyak, 180 kakak. Lumayan. Tapi untuk ukuran di lereng gunung lumayan. Kadang yang pernah ada yang dari pusat ke tempat kami heran, di lereng gunung tinggi seperti ini kok ada Muhammadiyah ya sematur nuwun gitu. Kalau dibandingkan di sini belum ada apa-apanya kita. Maka saya senang ketika jalan-jalan ke Limpung, kemana, sebelumnya ke Batang atau kemana, lihat-lihat Muhammadiyah, ternyata kita ini luar biasa. Jamaah Muhammadiyah itu kalau di masyarakatnya selalu minoritas. Seringnya, kebanyakan kita itu minoritas, tapi amal usahanya mayoritas. Hebat.
karena kita prinsipnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang Muhammadiyah itu nyah-nyoh, sifatnya itu gampang mengeluarkan apa yang dia miliki meskipun hanya sedikit. Nah, itu hebatnya Muhammadiyah. Dan hebatnya lagi, jiwa amanahnya tinggi. Dikasih duit, konon duit untuk bangun ini 400 juta, tapi 2 miliar jadi. Itu hebatnya Muhammadiyah. Tidak berkurang malah nambah. Kalau di tempat lain dikasih 400 juta, yang dibangun sisanya 200 juta. Ini dikasih 400 juta malah jadinya 2 miliar. Itu hebat kita Muhammadiyah itu. Maka amal usahanya di mana-mana. Saya di Indonesia udah lumayan lah, setahun 2 bulan. Lama di Mesir 26 tahun. Jadi kalau cara saya ini ngalir gitu tulisannya Mesir. Saking suwi nang Mesir 26 tahun. Di ujung di Tretep sana, di pucuk gunung sana, coba merintis pesantren yang agak lain. Kalau Muhammadiyah kan biasanya modern apa macam-macam. Saya konsentrasinya ke Turos, ya, ngaji kitab kuning, biar tafakuddin konsentrasi. Nguri-nguri perjalanannya Ki Haji Ahmad Dahlan dulu, ketika belajar sama Syekh siapa namanya di Semarang, Syekh Darat, ngaji kitab kuning, belajar Syekh Khalil Bangkaran, belajar kitab kuning, belajar di Mekah bersama Syekh Nawawi Al-Bantani, juga belajar kitab kuning, belajar sama Syekh Abu Bakar Soto di Mekah, juga belajar kitab kuning, belajar dengan Al-Minangkabuy, Syekh Khatib Al-Minangkabuy juga kitab kuning. Maka saya mencoba untuk nguri-nguri, dulu Ki Haji Ahmad Dahlan juga ngasih kitab kuning, tak nyoba buat pesantren Muhammadiyah ngaji kitab kuning. Nah kan gitu, ikut sunnahnya Ki Haji Ahmad Dahlan yang sekarang mungkin di Muhammadiyah sudah jarang. Nah, kita coba masuk situ, ingin untuk tafakuh fiddin. Jamaah sekalian yang kami hormati, mulai ngaji ini. Selama 26 tahun di Mesir itu kan kita sebelahan dengan Palestina. Nah, sekarang Palestina sedang bergejolak, makanya saya bawa sal Palestina. Iya, Palestina sedang bergejolak luar biasa. Saya ke Palestina tahun 2011 melalui Toba. Jadi kalau dari Mesir ke Palestina itu ada 2 jalur. Biasanya kalau nggak lewat jalur Gaza, Rafah itu, atau lewat Toba. Kalau lihat jalur Rafah langsung masuk ke Gaza. Dan Gaza itu dulu zaman Raja Farouk Mesir itu masuk wilayah Mesir. Nah, dulunya itu. Tapi kemudian pisah, apalagi penjajahan Inggris dan lain sebagainya, tahun akhirnya memisahkan diri. Siapa yang memecah? Inggris. Atau jalur satu lagi Toba. Kalau jalur Toba itu nanti lewatnya kalau mau ke Masjid Aqsa lewat Israel. Lewat Israel masuk ke lewat padang pasir sampai ke Palestina sana, sampai ke Al-Aqsa. Kalau masuk Palestina itu dari mulai masuk saja ketatnya minta ampun. Kalau namanya kok Muhammad, namanya Abdullah, wis pokoknya jeneng-jeneng Islam itu dicek suwe, bisa-bisa kadang kalau namanya dicurigai diinterogasi dulu gitu. Tapi orang Indonesia sangat banyak yang ke Palestina setiap tahunnya, banyak sekali. Tapi rata-rata orang-orang Nasoro, bukan orang Muslim. Mereka kemana? Jadi biasanya kalau orang Kristen itu mungkin per tahun kisaran 36.000 orang Indonesia yang Palestina. Jadi jalurnya itu ke Mesir. Di Mesir itu ada Sangkatere, ada namanya itu Bukit Tursina. Di sana ada gereja tua. Dari sana nanti ke Yordan. Dari Yordan baru nanti ke Palestina, mengunjungi namanya gereja Al-Qiyamah, gereja tertua di dunia yang konon dulu dibangun oleh murid-muridnya Nabi Isa. Kalau kita orang Muslim ke sana, ya luar biasa ketatnya memang. Dan yang menarik saya itu ya militer Israel yang senjatanya panjang-panjang itu, yang
senjatanya gedenya minta ampun, kalau ditembakkan ke dinding itu tembus dong. Baru setelah masuk boleh kita jalan terus lewat padang pasir ke daerah sana kan Arab. Arab itu rata-rata memang padang pasir. Jadi dari padang pasir sampailah kita ke Masjid Suci Al-Aqsa. Palestina itu bersih, banyak pohon zaitun. Zaitun itu kayak apa ya di sini ya? Sebulat-bulat kecil-kecil, hijau, kayak cipluan ya. Ini cipluan kan ada itunya, ada bungkusnya. Ini nggak ada bungkusnya. Ya persis kayak cipluan gede dikit. Itu buah zaitun dan itu pahitnya minta ampun. Direbus berjam-jam nggak empuk-empuk. Saya pernah beli yang mentah tak rebus berjam-jam empuk, ternyata nggak direbus. Tapi harus direndam pakai air cuka selama berapa lama, nanti diasmin baru empuk. Saya nyoba rebus, ternyata nggak bisa, nggak direbus. Berjam-jam empuk ini piye. Ternyata caranya nggak kayak gitu. Rendam pakai air cuka selama sekian lama, baru nanti akan empuk, itu zaitun. Kalau nggak dibuat minyak, itu banyak di Palestina. Sampai ke Masjid Aqsa, di Masjid Aqsa itu ada gerbang mungkin yang gedenya segitiga separuhnya ini. Untuk masuk ke kawasan, ke kompleks, bukan ke Masjid Aqsa-nya, ke kompleks. Sini benteng, sini benteng. Nah, sini yang jaga siapa? Militer Israel sama polisi Palestina. Karena dia letaknya di jalur Gaza, bukan di di tepi barat, bukan di jalur Gaza. Kalau di tepi barat itu masih wilayah Palestina tapi jajahan Israel. Jadi tentara Israel di mana-mana. Yo gampangnya lurah Israel guys. Bupati ini Israel, ngurus administrasi semuanya Israel, namanya juga negara jajahan. Kalau mau masuk itu diperiksa semua kita itu, diperiksa bawa apa semacam-macam diperiksa, baru boleh masuk. Nah itu baru mau masuk, itu baru masuk ke komplek Masjid Aqsa. Sebelah kanan itu kuburan, panjang luas mau kuburan. Baru masuk ke mulailah ada kuburan panjang, setelah itu ada sahah apa ya? Lapangannya agak luas, masuk komplek tadi itu. Nanti ada Masjid Kubah Sokhrah, yang Kubah Mas. Itu bukan Masjid Aqsa, ya. Jadi masjid yang bentuknya emas itu bukan Masjid Aqsa. Kita kadang simbol Masjid Aqsa Kubah emas itu bukan itu. Depannya lagi masih masuk lagi. Nanti ada masih ada kayak lapangan gini luas, baru ada masjid tua. Masjid tua kelihatannya satu lantai tapi bawahnya masih ada lubang lagi bawah tanah. Nah itulah yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa, bukan Kubah Sokhrah itu yang bentuknya emas itu, bukan. Depannya lagi. Nah di depan situ juga ada taman yang sangat luas, namanya yang dipenuhi dengan pohon zaitun. Pohon zaitun, luas sekali pohon zaitun semua. Dan ketika kita mulai masuk ke Masjid Aqsa itu, yang namanya kamera itu setiap pojok, kamera semua. Sampai di dalam masjid itu kamera semua. Mau masuk masjid diperiksa. Yang meriksa siapa? Militer Israel, sama berdampingan dengan polisi Palestina masuk. Saya awalnya itu nggak begitu waktu itu. Sholat waktu itu sholat Jumat, pas keluar kamera di mana-mana. Orang Palestina kalau di luar masjid itu sholatnya itu pakai sepatu. Jadi di luar masjid sholat Jumat itu sampai keluar masjid biasanya. Nah, mereka ada yang pakai saja, ada yang enggak kayak gini, dibuat kayak gini persis kayak gini nih. Tackle apa namanya? Wafing kayak gini nih. Udah mereka sholat aja tanpa sajadah, tanpa amat, atau pakai sepatu gitu. Habis sholat Jumat selesai demo besar, wah rame, wah demo. Antara saya masuk langsung demo kan rame itu. Demo selesai kita masuk ke Masjid Aqsa, kemudian kita turun ke bawah ke Masjid Aqsa yang bagian bawah, masuk. Di situ ada namanya mihrab yang siapa tuh Nabi Zakaria, bagian bawah. Setelah itu keluar Masjid Aqsa itu sebelah kiri ya, muter gitu, ada gang kecil, gangnya segini mungkin. Sini ini gedung-gedung. Yang namanya Arab itu nggak ada gedung satu lantai. Di Arab itu seluruh dunia Arab,
termasuk Palestina. Gedung itu minimal tuh 5, tapi rata-rata 10, 12, 30. Makanya kalau kita lihat di televisi, Palestina itu kan gedungnya tinggi-tinggi semua itu. Karena nggak di Arab itu tradisi sejak zaman Rasul, sejak zaman dulu bangsa Ad dulu, Ad Samud dulu itu memang gedungnya tinggi-tinggi. Nah kalau kita kan satu-satu. Kalau di Arab punya rumah satu begini, itu berarti kaya raya. Wah sugih di rumah dewe, komplek itu sugih umum, kaya itu. Makanya mereka itu rumahnya dibangun karena nggak punya tanah. Yang bangunin pemerintah atau swasta nanti dijual, nanti kita beli. Gitu. Jadi satu itu kan 30 KK, 40 KK, 50 KK. Bayangin 50 KK dibom sama Israel, orangnya ada di dalam. Satu gedung itu udah berapa orang yang meninggal. Kan mengerikan. Masuk sampai ke belakang Masjid Aqsa itu ada tembok tinggi. Tembok itu ada disekat, ada ruangan khusus semacam tembok di sana itu ada jalan kecil, ini disekat begini. Kita orang asing nggak boleh masuk. Yang boleh masuk ada jalan, yang boleh masuk hanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Amerika itu ngapain? Mojok di tembok, baca Taurat. Wah, nah itu yang disebut dengan tembok ratapan. Sambil nangis, sambil, khusyuknya minta ampun, supaya tahlilannya sambil goyang-goyang. Wah, khusyuknya orang Yahudi. Kalau yang Yahudi yang santri, Yahudi ada yang santri juga. Yang santrinya itu pakai topi haji, topi hajinya kecil taruh di sini, pojok atas ini. Biar apa? Biar selalu nunduk, tawaduk. Tawaduk. Kalau gini jatuh, nah, biar tawaduk kan nunduk gini. Terus sininya ini dikucir, rambutnya panjang sini dikucir, sini juga panjang kucir, kipang. Terus belakangnya rambutnya panjang. Terus pakai topi yang dia itu yang topi yang bulat itu, terus ininya ada gini, jasnya sampai ke dengkul, sampai tutut jasnya hitam-hitam. Kalau pakai celana hitam, wah itu santri-santrinya itu bawanya Taurat, bawa Taurat kemana-mana tuh bawa Taurat itu. Nah ini yang orang-orang yang radikal, yang ortodok itu, yang sering rasis. Mereka juga yang sering masuk Masjid Aqsa yang kemudian membuat kekacauan di Masjid Al-Aqsa. Yang bikin saya baru ngeh itu waktu saya keluar Masjid Aqsa itu, wah di situ bendera Israel di mana-mana itu, bendera Israel, namanya juga negara jajahan ya. Pas saya mau beli air minum, kasih mata uangnya itu, kok apa nama mata uangnya? Saya tahu apa namanya mata Israel. Saya tak ditileng-tileng mata uang Israel ya. Baru ngeh, oh iya, ini pasti dijajah Israel. Jadi ya mata uang Israel, jadi negara jajahan. Administrasi apa Israel? Jadi gerak-geriknya mereka itu diawasi oleh apa? Oleh kamera, plus militer di mana-mana. Tiap pojok, tiap tempat militer dengan bawa senjata yang gede-gede. Maka Israel itu punya wewenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan orang yang hendak sholat di Masjid Aqsa. Itu hak Israel. Jadi yang kita meskipun masjidnya punya kita, tapi kita nggak bisa sembarangan sama sholat di Masjid Aqsa. Jadi di pintu itu diperiksa, nanti kalau sudah ada intifadah, ada pemberontak, ada demonstrasi, ada anti Israel semacam, yang boleh sholat di Masjid Aqsa biasanya yang tua-tua. Tua-tua itu baru silahkan masuk, Yang muda-muda nggak boleh. Apalagi salat Jumat, yang muda-muda. Itu masjid itu besar, tapi kalau Jumat ramai sekali, full. Sampai depan Masjid Aqsa itu full. Mudah-mudahan. Di Palestina itu yang mudah-mudahan banyak sekali orang-orang yang mudah-mudahan. Dan orang Palestina itu anaknya akeh. Satu orang anaknya 5, 7, banyak-banyak punya anak mereka. Jadi kalau kondisi bersih, lebih bersih dari Mesir lah, bersih dia. Kemudian kita keluar dari Masjid Aqsa, saya ke tempat gereja tua itu. Nah itu sudah masuk ke wilayah Palestina yang di luar jangkauan Israel, yang di luar ini itu ya juga luar biasa gitu. Nah, itu yang di jalur Gaza, tepi barat, yang di tepi barat. Kalau yang di Gaza lain lagi. Jadi Palestina itu begini, kayak umpamanya wilayah ini kotak seperti ini kan, kotaknya seperti ini. Ini dulu ini Palestina semua ini. Nah, kemudian dibelah dua oleh
Israel, yang sebelah sini ini tepi barat, nyempil gitu, nyempil di sana itu Gaza, tengah-tengah Israel. Nah, antara satu tempat lain itu sudah dibangun namanya Jidarun Azil, tembok tinggi sekali, 7 meteran tebel temboknya ini. Jadi yang di jalur Gaza juga sana laut disempil, nah sempilannya itu dikasih tembok besar sehingga Gaza itu mirip dengan penjara, mirip penjara. Ya umpamanya ini jalur Gaza lah, ini kasih tembok seperti ini, terus itu ada pintu, keluar masuk Gaza ada pintu itu. Jadi kalau umpamanya sekarang Gaza dibom dia, mau lari kemana itu? Mau lari kemana? Tembok sama Israel. Untuk apa ditembok? Supaya orang-orang Arab Palestina ini tidak masuk ke pemukiman Yahudi, karena dikhawatirkan kalau masuk ke pemukiman Yahudi ke bom, jedor kan bahaya. Gaza ini wilayah yang berbatasan dengan Israel yang tidak bisa dimasuki oleh Yahudi, nggak bisa masuk. Nah, disitulah ada Hamas, milisi. Milisi itu kalau di kita itu mirip kayak Kokam ya. Jadi bukan militer, bukan negara punya militer namanya TNI itu, ABRI itu nggak ada. Tapi itu sayap militer milisi. Jadi di sana ada gerakan ya Ikhwanul Musliminnya Palestina lah. Kemudian punya sayap militer namanya Hamas. Kalau di sini itu ya kayak Muhammadiyah di Kokam. Nah, cuma di Timur Tengah itu, khususnya di daerah Suriah, daerah Lebanon, Palestina, Yaman, kalau yang namanya milisi itu punya senjata, punya bejir, punya tank, punya apa. Milisi, kamu ini beli senjata lengkap, modern. Iya. Nah, mereka seperti itu. Jadi milisinya ini Hamas ini menguasai di Gaza. Ada di titik tepi barat itu ada milisi juga, tetapi bukan Hamas. Di sana gerakan namanya gerakan Al-Fatah. Dua gerakan ini sama-sama gerakan perlawanan melawan Yahudi, melawan Israel, tapi punya dua aliran yang berbeda. Kalau Hamas ini gerakan konfrontatif, perang-perang, mati-mati. Kalau Al-Fatah ini cenderung dialog, kita diskusi aja, kita inilah damai, kita ya penting lugu bareng apa bareng, lebih kepada diplomatik. Kalau di sana enggak, perang ya perang gitu. Lah Hamas ini dulu yang mendirikan namanya Syekh Ahmad Yasin, itu meninggalnya di bom, udah sepuh banget waktu itu. Naik kalau apa namanya, kalau kemana-mana pakai kursi roda. Tahun berapa ya bom itu baru keluar masjid itu? Sampai Israel rudal syahid, tapi ditakuti luar biasa sama Israel, Syekh Ahmad Yasin. Makanya sekarang kan rudalnya itu disebut rudal Yasin berapa, rudal Yasin berapa, itu mengenang Syekh Ahmad Yasin, luar biasa. Nah, Gaza ini yang wilayah yang luasnya nggak besar, 365 km atau sekitar segituan, 365 km persegi. Jadi nggak luas sebenarnya. Tapi Israel nggak bisa masuk. Yang namanya Hamas ini dia membuat terowongan bawah tanah yang teorinya itu teori laba-laba. Jadi cabang sana, di bawah Gaza itu. Penduduk Gaza itu nggak banyak, hampir 2 juta, nggak nyampe 2 juta. Kalau tepi barat hampir 3 juta. Jadi kalau Palestina itu ya penduduknya 5 jutaan ya. Kalau penduduk Yahudi 7 juta. Dulu sama Utsmaniyah nggak nyampe 7 juta, 6.000. Palestina cuma 6.000 dulu. Kok jadi 7 juta loh? Nah, nanti tak ceritakan cerita ini. Dia itu buat terowongan laba-laba di bawah tanah. Luasnya kisaran 500 kilo. Wilayahnya cuma 365 km persegi. Terowongannya berapa? 500 kilo. Karena muter sana, dan itu 3 lantai. Terowongannya itu.
lantai atas koordinasi militer, lantai kedua itu untuk pengkantoran apa macam-macam, lantai 3 itu di bawah tanah kisaran 30 sampai 40 meter di bawah tanah. Apa di situ isinya? Disitulah mereka membuat senjata. Nah, buat senjatanya di bawah tanah. Kalau di atas ada ketahuan, kena radar nanti. Canggih. Nah, terus terowongan ini bukan hanya mutar-mutar di bawah tanah, tetapi tembus keluar. Tembusnya di mana-mana itu, pinggir-pinggir jalan atau kalau Anda lihat di TV, itu tank Israel baru jalan tahu-tahu dari bawah tanah itu muncul orang Hamas, twing tembak jeder. Makanya Israel itu sangat ketakutan. Israel itu perang sama Hamas itu bilangnya apa? Seperti perang melawan hantu. Iya, dia bilangnya gitu, melawan Hamas itu kayak melawan hantu. Kenapa? Karena nggak tahu di mana tempatnya itu. Tahu-tahu lagi jalan jeder, tahu-tahu jalan jeder nggak tahu. Ini ada lubang tikus di mana-mana, dan dia nggak tahu lubang tikus tempatnya di mana gitu. Belum lagi gerilya kota yang sangat luar biasa. Ini Hamas. Makanya tahun ini kocar kacir Israel yang mati sudah banyak sekali. Dari ribuan aslinya, dari ribuan. Sudah kalah asli Israel itu. Cuma malu aja mau bilang kalah. Masih bertahan. Kita lihat kalau dia mempertahankan seperti ini nggak akan lama bangkrut Israel. Mudah-mudahan hancur. Jadi di bawah tanah itulah kemudian terowongannya ke Mesir. Banyak terowongan tembus saja di Mesir. Untuk apa? Mesir itu punya hubungan diplomatik. Saya tak berdiri lah. Kayaknya yang di belakang sangat mustahil. Ini kan ketok ya, di belakang nggak jangan ya. Mesir ini kan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi nggak boleh bantu Hamas. Kalau bantu kemanusiaan oke lah. Tapi bantu senjata ini bukan melanggar perjanjian. Tapi caranya apa? Yang di bawah tanah ini terowongan itu suplai senjata, suplai apa macam-macam dari situ. Tidak langsung. Karena seluruh negara Arab pada dasarnya itu sangat benci dengan Israel. Sangat benci. Mereka itu Israel itu menganggapnya apa ya? Negara yang diadakan, yang semestinya di Palestina itu nggak ada Yahudi, kok jadi ada Yahudi itu kan, itu bencinya minta ampun. Maka saya dulu kisaran 2 bulan lalu ada yang dari Paraan itu ke tempat kami nanyanya soal Palestina. Saya bilang itu cepat atau lambat perang itu akan meletus. Orang Arab itu sangat tidak suka dengan Israel. Cepat atau lambat perang pasti meletus. Makanya kemarin ketemu dengan saya, wah benar baru 2 bulan lalu bilang cepat atau lambat perang meletus. Perang juga sekarang. Ya begitu. Pasti akan meletus dan pasti akan perang besar. Ini belum. Akan ada perang besar lagi nanti. Seluruh negara Arab sudah habis emosinya akan memberontakkan Israel, akan datang kelak. Akan datang. Ya, selain dari hadis Nabi bahwa suatu akhir zaman nanti kaum muslimin akan bersatu untuk melawan orang-orang Yahudi, sampai kemudian orang-orang juga akan lari-lari kemana-mana, akan sembunyi di pohon. Pohon akan mengatakan wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi, bunuh. Ada mereka akan sembunyi di belakang batu akan mengatakan wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi, bunuh. Kecuali pohon korkot, karena pohon korkot adalah pohonnya orang Yahudi. Pohon korkot itu mirip, ya kalau orang Kristen itu ada pohon apa tuh? Cemara, tapi dia lebih agak banyak apa ya, kerual-kerualnya gitu. Nah itu pohonnya orang Yahudi. Surat Al-Isra sudah disebutkan, la tusiduna fil ardi marrataini wa ta'luwana 'uluwan kabira. 2 kali mereka akan membuat kebinasaan di muka bumi, tapi nanti ketika waktullah, ketika datang janji Allah, mereka itu akan dihancurkan oleh sebuah bangsa. Kemudian kita kaum muslimin akan masuk ke Masjid Aqsa seperti kita pertama kali dulu masuk ke Masjid Aqsa, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Ini kalau secara nas, secara agama. Tapi andai kita nggak baca Al-Quran, nggak baca hadis pun, melihat kondisi Arab mesti perang. Sing jenenge ngomong Arab wis sualah dengan Israel wis bencinya minta ampun, nggak ketulungan lah istilahnya. Nah, dari terowongan itu suplai senjata. Makanya kan kita aneh, ini senjata Hamas itu dari mana ya? Tahu-tahu ada senjata buatan Korea, tahu-tahu ada senjata dari Ukraina,
Toto senjata Iran, dari Lebanon, ini dari mana ya? Masuknya itu caranya, karena itu ada laut itu yang dipatroli oleh Israel juga. Luar biasa, patroli putar-putar. Jadi, wes pokoknya ibarat ruangan sih itu putar lagi dari Israel semua dan udah penjara, rasa ngomong listrik dari mana? Israel, air juga dari Israel, luar biasa lah. Nah, tapi mereka hidup di bawah tanah itu, manusia bawah tanah, terlalu di mana-mana ini. Ini Hamas. Pengalaman tahun sebelumnya, mereka pernah melawan Israel dan menang. Tapi yang sekarang lebih menang lagi. Yang sekarang ini yang bikin mengejutkan adalah bahwa yang mengelilingi Gaza itu kan tembok tinggi, 7 meter. Sehingga mereka nggak bisa keluar tembok itu. Jadi untuk menyerang Israel susah gitu. Kalau pakai roket, Israel itu punya namanya apa? Yang drone apa itu namanya? Ya, kubah untuk memonitor kalau ada roket masuk itu langsung ketahuan ada roket, langsung otomatis menangkap roket di udara. Sehingga roket Palestina nggak bisa masuk. Ya Hamas mau nyerang Israel itu ditangkap lagi sama roket Israel otomatis. Senjatanya canggih. Tapi ternyata ini punya kelemahan, yaitu apa kelemahannya? Kalau roketnya itu ditembakkan satu kali waktu dalam jumlah besar, ternyata ini tidak bisa menanggulangi. Mesti yang orang sekuler tapi pasti ada yang jatuh. Jadi strategi yang sebelumnya ini berhasil diterapkan. Apa itu? Kalau nyerang roketnya sekian 100-200 kali, nah, ini pertahanan Israel bingung. Itu satu. Yang kedua, belajar dari Ukraina. Ukraina sama Rusia perangnya punya apa? Drone, pesawat tanpa awak. Iya. Wah sekarang orang Palestina buat sendiri tuh, buat itu. Buat sendiri itu. Buat drone, banyak sekali drone. Nah, diisi bom, diisi apa? Nanti ada namanya bom bunuh diri. Ada drone itu ada yang namanya drone bom bunuh diri. Jadi drone dikasih bom nanti dihancurkan, diledakkan di tempat. Selain juga ada drone-drone yang nanti kalau sudah pas bomnya dijatuhkan, pas jatuh di atas. Ada lagi, Palestina nggak punya pesawat. Dia pengen loncat melewati tembok yang 7 meter ini. Orang di pesawat. Caranya piye? Pakai kayak motor kasih balik-balik gitu ya, kayak kipas angin itu ya, kasih parasut terbang gitu. Nah itu hebatnya, itu lebih canggih dari pesawat. Kok iso? Nek pesawat mesti kena radar. Nah, ini nggak kena radar, manual. Nggak kena radar, masuk aja kaget saya kan. Iya, makanya kita kalau mau perang yang nggak kena radar, pakai bambu runcing. Radar itu mesti raiso ya. Soalnya bambu runcing. Ya kan gitu. Nah, ini yang membuat kaget Israel karena serangan tiba-tiba, dan serangan tiba-tiba ini biasanya kedeteksi sama Israel, tapi sekarang nggak kedeteksi sama sekali. Soalnya apa sebabnya? Ternyata komunikasinya manual semua, nggak pakai HP, nggak pakai internet, manual dari mulut ke mulut. Nanti tanggal sekian begini, nanti langsung aja ngomong langsung. Dan yang tahu itu dia kan sistemnya begini, sistem komando ya. Jadi tapi sistem komando itu pokoknya kalau atasan saya bilang A, atasan saya bilang B, kan gitu. Militer kan sistem komando. Jadi yang tahu dia hanya beberapa orang di atas. Bahkan banyak dari yang dari perwira, kalau di militer perwira ya, ataupun pimpinan-pimpinannya Hamas itu yang banyak yang nggak tahu serangan dadakan ini. Yang tahu hanya puncak-puncak tertentu saja. Tapi kan yang di bawah udah selalu siap siaga. Pokoknya kalau ada bilang perang, siap-siap. Itu mereka siap-siap terus. Kapan perintah datang, serang. Latihan terus mereka itu. Adalah komando mendadak tanggal sekian saya perang, langsung jalan. Kaget Israel. Nggak bisa nyadar. Mau nyadar gimana? Mereka nggak pakai HP. Kalau pakai HP kesadap. Karena alat sadap tercanggih yang ada sekarang ini itu buatan Israel. Ya, alat sadap tercanggih. Kalau pakai internet kesadap. Amerika nggak pakai itu, manual itu malah selamat. Ya. Jadi nggak ditembus. Makanya kaget semua Israel dengan serangan
dadaannya itu. Karena serangan dadak kalah langsung menuju ke jantung Israel, masuk ke itu pertama kali, itu sebelumnya nggak pernah. Jadi paling Palestina itu biasa cuma bertahan, diserang tapi bertahan. Kalau nanti tentara darat Israel masuk dengan tentara darat gempur, sifatnya itu bertahan. Tapi sekarang ini enggak. Jadi Hamas nyerang langsung dan berhasil. Tembok yang tinggi 7 meter itu bisa dihancurkan, bisa dilewati oleh Hamas. Ini yang membuat Israel kalang kabut. Kemudian roket-roket Hamas ini bisa langsung bisa ke Tel Aviv, Haifa, kota-kota besar Israel. Makin ketakutan Israel ini. Saya jadi teringat begini, di dalam Al-Quran itu sebutnya begini. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Jadi yang namanya Israel itu orang-orang Yahudi, mereka kalau perang beraninya apa? Beraninya itu dengan dengan memasang beton-beton itu, memasang benteng-benteng, membuat benteng-benteng. Ini orang itu dari belakang benteng. Saya dulu mikirnya begini, memasang benteng itu kan perang masa lalu. Nah, zaman sekarang kan pakai pesawat, pakai roket, untuk apa membuat benteng itu? Yahudian itu. Tapi ternyata zaman modern seperti sekarang ini pun Israel memasang benteng-benteng mengelilingi pemukiman Yahudi itu. Jadi apa yang di Al-Quran itu ternyata tidak lekang oleh zaman. Oh itu kan zaman dulu, Al-Quran zaman Yahudi dulu, zaman sekarang enggak. Ternyata enggak gitu. Sampai zaman sekarang itu orang Israel itu masih buat benteng-benteng. Padahal kita kalau negara modern, coba ke Rusia atau ke Amerika, ada nggak negara yang pakai benteng? Gak ada. Jakarta dikasih benteng itu, gak ada. Orang sekarang udah pakai pesawat, pakai roket. Tapi Israel itu mesti ada bentengnya itu. Aneh gitu. Itulah Al-Quran bilang begitu. Atau melalui tangan kedua itu gimana? Amerika diajak, Rusia Uni Eropa diajak, Kanada diajak, kan itu. Karena memang lobby Yahudi sangat kuat, Zionis itu sangat kuat, sehingga miwara itu. Atau melalui tangan kedua juga. Tapi Israel itu punya kelemahan yang sangat dahsyat sebenarnya. Disebutkan juga dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bidzalimin. Wahai Yahudi, orang Yahudi, kalau kamu itu selalu merasa bahwa kamu itu sebagai kekasihnya Gusti Allah, coba kamu bercita-cita untuk mati, syahid perang, syahid gitu kan. Walai, Al-Quran menggunakan kata lan. Lan itu kalau dalam bahasa Arab harfun nafyin wastiqbalin, harfun nasbin wa nafyin wastiqbalin. Artinya apa? Huruf yang menafikan dan selamanya tidak akan. Kalau la itu hanya nafyin. Kalau saya tidak makan, bisa jadi saya nggak makan sekarang, besok saya makan gitu. Tapi kalau lan itu selamanya saya nggak akan makan. Nah gitu loh. Walai ya tamannawnahu abadan bima qaddamat. Selamanya mereka itu nggak akan pernah punya cita-cita mati. Maka bangsa Israel adalah bangsa yang paling takut mati di dunia. Karena dia terjadi dari Jazirah di mana mereka ketangkap nangis-nangis, mereka minta dipulangin apa, ada yang perwira suruh perang nggak mau, ya ada itu. Ini takutan mati yang luar biasa. Sampai kemudian Allah mengatakan innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu wahai orang Yahudi, meskipun kamu takut mati, nggak berani mati, mau sembunyi di kolong jembatan, mau sembunyi di rumah, mau sembunyi dimanapun, kalau waktunya mati datang, pasti mati akan datang, pasti mati akan menghampirimu. Dan setelah mati, siap-siap, semua catatan perbuatan kamu di dunia itu sudah tertulis, terekam oleh Allah SWT, dan kelak akan ditunjukkan kepada kamu, dan setelah itu kamu akan semua akan dilempar ke dalam api neraka. Karena Yahudi itu selalu merasa sebagai umat terbaik.
Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini yang selalu dipegang oleh orang Yahudi. Ya wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku dan nikmat ketika aku berikan kepadamu, karena aku utamakan engkau dari seluruh alam, dari seluruh umat manusia. Jadi orang Yahudi itu dulu sebelum Nabi Muhammad datang itu memang umat terbaik. Kenapa disebut terbaik? Kenapa diutamakan? Bukan diutamakan. Nabi-nabi paling banyak dari orang Yahudi Israel, para nabi. Dan tidak ada bangsa yang dimanja oleh Allah seperti orang Yahudi. Sangat dimanja. Haus, wadrib bi'aswakal hajar fa'fajarat min hutnat asyrat aina. Musa, saya haus, kita haus, minta minum. Allah juga mengatakan, wahai Musa, pukul batu itu, fa'fajarat min hutnat asyrat aina, maka akan keluar 12 mata air, minum. Mereka minta makanan turun dari langit, diturunkan makanan langsung dari langit. Oh kita minta, ya Allah, mau ayam bakar, ayam goreng, mau nasi padang, turun nasi padang dari langit. Ora-ono. Tapi bangsa Yahudi dikasih itu. Tapi mereka yang seperti ini ternyata sering kufur. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sholat kita juga selalu mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, beri saya nikmat, beri saya kenikmatan, beri saya petunjuk, bukan seperti mereka orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdub. Siapa orang yang maghdub? Maghdub itu terlaknat, termurkai, dimurkai, orang-orang Yahudi. Waladhdallin, atau orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Kristen. Kenapa Kristen sesat? Karena menganggap Trinitas Tuhan itu ada 3, makanya sesat. Takut kafir alladziina qalu innallaha thalithun tsalatsa. Kafir orang yang mengatakan Allah 3 dari yang ke-3, sesat. Kalau orang Yahudi maghdub mal'un, dan laknatnya orang Yahudi itu sejak dulu. Mereka dilaknat menjadi khanazir, menjadi apa? Babi, menjadi apa? Menjadi kera. Gara-gara apa? Melawan Gusti Allah. Lawannya apa? Enggak boleh mancing, cari ikan hari Jumat, hari Sabtu, pasang jala di hari Jumat, ambil ikannya di hari Ahad. Karena hari Sabtu khusus untuk ibadah, nggak boleh kerja. Pas hari Ahad dapat ikan banyak, bilangnya apa? Loh, saya kan nggak pancing hari Sabtu, saya kan cuma naruh hari Jumat, ngambil hari Ahad. Loh, dikira Tuhan ini sedia kali. Akhirnya dilaknatlah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera, qiradatan khasiin, kera yang sangat hina. Ini orang Yahudi. Bani Israel itu, kata-kata Israel ini aslinya sejarah panjang banget, seorang jam ya ceritanya. Israel itu aslinya keturunannya Yakub. Ibrahim punya anak Ishak, punya Yakub punya anak 12. Nah dari sinilah muncul kemudian Israel. Nah, istilah Bani Israel itu di sini. Isra Abdul Allah, Abdullah, hamba Allah. Dari situ kemudian muncul Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf itu nanti keturunan ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Kemudian waktu di Bukit Tursina mau masuk ke Palestina, itu ada namanya Nabi Daud. Di Palestina membuat kerajaan dipimpin oleh Daud. Kemudian putranya Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman Palestina pecah jadi 2. Oh, dowo ini. Iya. Kapan-kapan nek tentang meneh. Ya, jadi memang Allah dulu pernah menjanjikan tanah Palestina itu ke orang-orang Israel. Jadi kalau kita bilang Israel yang sekarang ya, itu Israel yang ada di Quran. Yang kalau kita baca, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Israel itu, ya Israel yang di Israel itu sama. Kenapa? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang suku itu apa ya? Menjaga keturunan. Jadi kalau Israel itu nikahnya sama Israel,
sesama Israel, sesama habaib, sama Syarifah. Kalau apa namanya di kita di kalangan rekan-rekan kita kan biasa ada ya di kalangan habaib ya. Jadi mereka untuk menjaga keturunan itu nikahnya sama mereka. Kalau lakinya menikah sama bukan Israeli, jalur sanad, jalur nasab pasti nyambung. Tapi kalau perempuan Israeli nikah dengan orang yang non Israeli, berarti nasabnya terputus karena jalur nasab itu ke ayah kan gitu. Dulu Palestina itu bukan Israel. Dulu namanya bangsa Kan'an. Bangsa Kan'an itu bangsa yang menempati Palestina, Suriah, Lebanon. Bangsa Kan'an namanya. Tapi kemudian ketika Bani Israel mengusir dari Mesir, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk masuk ke Palestina, tapi orang Palestina takut karena di sana waktu itu ada kerajaan besar, sehingga mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka inna hahuna fa'idun. Dalam Musa, kamu ajalah sama Tuhan Musa yang ke Palestina, kita nggak usah. Nanti kalau udah menang kita ngikut. Dulu. Tapi kemudian di bawah pimpinan Tolut, setelah Nabi Musa meninggal, setelah Nabi Harun meninggal, mereka lah masuk ke Palestina. Waktu masuk itu sudah diwanti-wanti sama Allah, ketika Anda masuk Palestina, tanah perjanjian Tuhan, maka masuklah dengan sujud, bertasbih, bertahmid, bersyukur, kan gitu. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa'anzalna 'ala alladziina dzalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Mereka masuk, sebagian mereka malah membuat kekacauan, melakukan pembantaian. Yang namanya perang itu ada undang-undang. Perang itu yang militer lawan militer, bukan militer lawan orang sipil, nggak boleh. Orang sipil aman, orang tua aman, ibu-ibu aman, anak-anak aman. Nggak kayak sekarang Israel brutal ini minta ampun, semuanya dibuang, semua dihabisin. Berapa gedung habis bom sampai apa? Berapa yang sudah syahid dari Palestina misalnya 10.000, yang luka-luka kisaran berapa? 23.000. Luka-luka, ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, semacam-macam lah. Ini luar biasa itu kekejaman Israel itu, pembantaian, menghabisi benar. Rumah sakit Indonesia aja dibom, rumah sakit. Jadi kalau kita baca ya Bani Israel itu di Quran, itu ya Israel itu. Dulu punya negara di Palestina sana, tapi kemudian pada tahun kisaran 600 sebelum Masehi dihancurkan oleh Babylon. Di Babylon itu di Irak. Habislah negara Israel. Kemudian dikuasai oleh Romawi sekitar tahun 80-an sebelum Masehi. Kemudian tahun 70-an Masehi, orang-orang Israel ini melakukan perlawanan, pemberontakan kepada Romawi, dihabisin sama Romawi di Israel itu. Haikal Sulaiman dihabisin, orang-orang Israel diusir. Maka orang-orang yang di Palestina itu, orang-orang Israel yang di Palestina waktu itu tinggal sedikit. Maka zaman kekhilafah Utsmaniyah, khilafah Islamiyah, itu orang Yahudi di Palestina itu sisa berapa? Hanya kisaran 6.000. Nah sejak kisaran tahun 600-an tahun sebelum Masehi, sejak dihancurkan oleh Babylon, sampai tahun 1947 tidak ada yang namanya negara Israel. Tidak ada yang namanya negara Yahudi, itu nggak ada. Yahudi itu nama tempat, atau nama suku juga, disebut nama tempat, disebut nama suku. Karena ada dari keturunan Nabi Yakub yang kemudian namanya Yahuda. Kalau termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dari suku Yahuda itu. Maka sebenarnya Yahudi. Makanya Yahudi ini bangsa dan agama. Maka nggak ada orang Yahudi ke Indonesia kok untuk menyebarkan ajaran Yahudi, bawa Taurat di mana-mana. Ayo masuk agama Yahudi, ayo. Nggak ada. Karena Yahudi itu agama etnis. Jadi nama Yahudi itu agama ya bangsa. Bangsa Yahudi, agama Yahudi. Itu agama etnis khusus orang-orang Yahudi. Nggak ada istilah Yahudinisasi di dunia itu, nggak ada. Kalau Kristenisasi kan ada. Yahudinisasi nggak ada. Ngajak orang masuk Kristen nggak ada. Kristen aslinya nggak, itu ulah Paulus juga itu. Aslinya juga Kristen itu khusus untuk Bani Israel aslinya itu. Baru zaman Hawari ada satu orang ngaku-ngaku murid Nabi Isa namanya Paulus yang kemudian merombak ajaran Israeli. Ya, ini panjang lagi ceritanya. Ya, jadi kemudian pada
pada tahun abad 19 itu muncul gerakan yang namanya gerakan Zionis. Waktu tinggal 5 menit. Ya, saya on time ya. Gerakan Zionis itu adalah gerakan internasional, gerakan politik yang mereka itu fungsinya apa? Membuat lobby-lobby di seluruh dunia, terutama negara besar pada zamannya, terutama Inggris, karena yang menjajah dunia itu Inggris, Prancis dan lain-lain. Nah, ini mereka Yahudi itu nggak banyak ya. Di seluruh dunia sekarang ini, seluruh dunia cuma 14 juta, sedikit. Tapi dia menguasai dunia ini Yahudi. Jadi berapa miliar? 5 miliar ya, dikuasai oleh 14 juta. Aneh. Ya, Google apa dia semua yang buat. Hebat mereka memang. Cerdas. Paling banyak dokternya itu seluruh dunia Yahudi. Memang cerdas mereka itu. Ya. Jadi Yahudi itu nggak banyak. Mereka gerakan Zionis ini membentuk sebuah gerakan politik. Maka beda Yahudi dengan Zionis. Zionis mesti Yahudi, belum tentu Yahudi itu Zionis. Karena Zionis itu organisasi gerakan politik. Mereka rapat, kumpul, kemudian kesimpulan terakhir kita orang Yahudi harus punya negara sendiri. Akhirnya mereka melobilah ke Inggris terutama karena pada tahun 1920 wilayah Palestina itu di bawah jajahan Inggris, maka kemudian mereka meminta kepada Inggris supaya memberikan tanah Palestina untuk orang Yahudi. Yahudi itu meskipun dikit, tapi yang menguasai ekonomi di Eropa, di Amerika sampai sekarang itu Yahudi gitu. Yang punya duit Yahudi, yang punya perusahaan besar Yahudi, yang menguasai media-media Yahudi. Sehingga kalau Anda lihat pemilihan umum Amerika, mesti calon presidennya sowan ke Yahudi, mesti. Kayak orang bakal menang. Iya, karena yang menguasai media, yang punya duit Yahudi kabeh gitu. Yang nanti akan menyokong macam-macam Yahudi kabeh. Maka jangan kaget yang namanya Amerika, apapun yang dilakukan Israel benar secara hukum. Iya, itu sudah kontrak politik. Kalau enggak, habis Amerika. Ekonominya Amerika, orang-orang yang ditarik pindahin ke Eropa, runtuh langsung Amerika kan gitu. Tahun 18 juga gitu, abad 19 rapat, akhirnya minta kepada Inggris. Waktu ekonomi Inggris juga bawa cengkraman Yahudi juga. Sepakatlah untuk memberikan tanah Palestina ini sebagai tanahnya orang Yahudi. Maka kemudian dibangun rumah sangat banyak, tanah. Kemudian apa? Semua orang Yahudi diminta ke Palestina. Yang di seluruh dunia, yang dari 6.000 menjadi sekarang berapa? 7 juta. Ya itu dari sana ambil dari Eropa Timur, diambil dari Rusia, diambil dari Amerika, diambil. Jargonnya apa? Kembali ke Palestina, kembali ke tanah perjanjian Tuhan. Tanah kita itu ada di sana, bangsa kita itu ada di sana. Ya. Jadi akhirnya mereka pada hijrah. Orang Palestina yang nggak tanahnya dibeli. Yang nggak mau jual tanah setelah mereka kuat, tahun 30-an mulai muncul pemberontakan tahun 1930-an. Bentrokan antara orang Arab Palestina dengan orang Yahudi. Mulai muncul pemberontakan, mulai muncul bentrokan luar biasa. Akhirnya orang-orang Palestina yang tetap tinggal di situ dibantai. Ada 2 pilihan aja orang Palestina, mati atau meninggalkan Palestina. Akhirnya tahun 1948 diumumkanlah negara Israel. Dan ini negara Israel yang kedua setelah runtuh dulu sekali zaman Babilonia 600 tahun sebelum Masehi. Maka benar kalau kita baca di surat Al-Isra itu 2 kali kan, latus itu nafil ardi marrataini wala ta'luwanna ulwan kabiro. 2 kali mereka akan berkuasa di dunia itu zaman dulu itu. Nah, sekarang ini kita menyaksikan kali kedua Yahudi berkuasa dan membuat kerusakan, kebiadaban yang sangat luar biasa, kesombongan yang sangat luar biasa. Ini orang Yahudi. Tapi di surat Al-Isra disebutkan, tapi tunggu, akan datang ketika janji Allah itu sudah muncul, akan datang sebuah bangsa, orang kaum muslimin masuk ke sana, menghancurkan mereka, dan kita akan masuk kembali ke Masjid Suci Al-Aqsa, persis seperti kita masuk ke Masjid Al-Aqsa awal marrah. Kapan itu? Zaman Umar bin Khattab. Kalau lihat perjuangan orang Hamas, Anda lihat di TV, luar biasa. Tank sangat jauh, hanya menggunakan senjata yang mungkin nggak canggih-canggih amat, tapi sah
tembus. Dapat itu. Mereka doanya apa? Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Itu doa sebelum melemparkan itu. Saya lemparkan ini, tapi bismillah ini bukan saya mengendalikan bom ini. Yang bukan saya mengendalikan apa basoka ini, tapi Allah yang mengendalikan. Nyampe hancur. Tank saya itu canggih-canggih, hancur itu. Itu hebat ya. Hebatnya lagi apa? Yang ini yang paling hebat. Tank Israel jalan itu berapa? Bergerombol membawa semacam granat yang kalau dibuka meledak. Itu dia lari langsung mendekati tanknya, taruh di tanknya itu. Nah itu kan sebenarnya ketika dia lari mendekati kan saya lihat tembak aja sudah selesai. Tapi nggak lihat itu langsung sana taruh, lari ke belakang, meledak dong. Jadi itu bukan satu dua tank, banyak tank di mana orang Hamas itu jalan langsung, naruh bomnya di tank-tank dan nggak ada yang lihat. Doanya apa? Dalam surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshaynahum la yubsirun. Itu yang dibaca. Ya Allah, ini saya membawa bom ini, saya akan menghancurkan tank Israel fisabilillah. Berilah tutup mata mereka, tutupin mata mereka sehingga mereka nggak melihatin saya, kan gitu. Jangan nggak melihat Israel itu, heran deh itu. Taruh makanya kalau di Jazirah itu jadi analisa yang luar biasa. Oh, jam-jam itu BBC ngasih analisa. CNN analisa, Al Jazeera kasih analisa, bagaimana bisa membawa bom, lari mendekati tank, taruh di tank, mundur, kok tentara Israel nggak lihat? Luar biasa itu. Jadi itu kok banyak, nggak cuma satu dua tank. Ada lagi yang baru tank baru jalan, tahu muncul sampingnya itu tahu ternyata di sampingnya itu ada lubang, muncul jedor, berantakan. Saya udah yakin ini Israel mau masuk berani masuk ke Gaza, menurunkan tentara darat. Dulu kan yang di gembar-gembornya kan 300.000 pasukan darat. Habis Israel, ya habis itu. Sekarang nangis-nangis Israel itu. Tapi karena sudah pukul 7, selesai cerita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus saya on time. Biasanya nggak ada tanya jawab kan ya? Nggak ada ya? Nggak ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab silahkan. Kita doakan sama-sama para pejuang Palestina dalam berjuang melawan Israel diberikan keteguhan hati, diberikan kemenangan, ditetapkan iman dan Islamnya. Mudah-mudahan Masjid Suci Al-Aqsa segera dikembalikan, bisa kembali ke tangan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kaum muslimin. Barangkali bisa ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. 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 Thabbit bihi Tasabbih bihi aqdama mujahidil Falastiniyin. aqdama mujahidil Palestin. Thabbit bihi Tasabbih bihi aqdama mujahidil Falastiniyin. aqdama mujahidil Palestin. Thabbit bihi Tasabbih bihi aqdama mujahidil Falastiniyin. aqdama mujahidil Palestin. Wa yu'izzu bihi Wa yu'izzu bihi al-Islam al-Islam. wa yu'li bihi Wa yu'li bihi al-muslimin al-muslimin. wa yansur bihi Wa yansur bihi ala al-yahud al-yahud a'da'aka wa a'da'ad-din wa farriq bihi shamlahum wa farriq bihi shamlahum wa farriq bihi shamlahum wa shattit bihi jam'ahum wa shattit bihi jam'ahum wa farrid bihi tadbirahum wa farrid bihi tadbirahum wa yazulu bihi dawlatahum wa yazulu bihi dawlatahum birahmatika ya arhamar rahimin.
kalau saya biasanya di pondok saya baca mulai beberapa hari setiap habis maghrib atau habis subuh doa ini doa yang saya susun sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi aqdama mujahidil Filistinin wa yu'izu bihil Islam wa yu'li bihil muslimin wa yansuru bihi 'alal yahud a'da'aka wa a'da'adin wa yusattitu bihi syamlahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarritu bihi tadbirahum wa yazuru bihi dawlatahum ilal jihad nida Allah lil muslimin ilal jannatil latil wu'idal muttaqun. Ini kalau diterjemahkan begitu. Ya Allah, saya baca sholawat ya Allah dengan atas nama Nabi-Mu ya Allah. Sabit aqdama mujahidin muslimin, kuatkan perjuangan para mujahid di Palestina. Wa yu'izzu bil Islam, tinggikan derajat Islam, wa yu'li muslimin, tinggikan derajat kaum muslimin. Wa yansur bihi al yahud, tolonglah, menangkanlah kaum muslimin para mujahidin melawan orang-orang Yahudi. Fa innahu a'da'aka a'da'adin, karena mereka itu adalah musuhmu ya Allah dan musuh agamamu. Syaddid syamlahum, syaddid bihi syamlahum, kacaukan mereka ya Allah, kacaukan mereka. Farid bihi jam'ahum, pecahkan mereka, pecahkan persatuan mereka. Farid bihi tadbirahum, jadikan usaha mereka, makar mereka kepada kita kembali kepada mereka ya Allah. Wa yazulu bihi daulatahum, binasakan negeri mereka, binasakan negara mereka. Ilal jihad nida Allah lil muslimin, jihad ya Allah, jihad merupakan panggilan Kau ya Allah yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Ilal jannatil lati wu'idal muttaqun, menuju surga ya Allah, menuju surga yang telah Engkau janjikan kepada hamba-Mu yang bertakwa. Aqulu qouli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.